Jadi saya tadi dengar dari Bapak ini ya bahwa saudara kita Pak Tanjung ya, Iya. kan nggak hadir-hadir terus. Iya. Diduga isoman. Diduga ya, isolasi mandiri diduga, ya. Bagaimana Bapak mendoakan beliau cepat sembuh atau apa? ya. Kita sebagai umat Tuhan ya, di mana perintah Tuhan Yesus itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Juga mengasihi. Iya, tadi saya mengikuti jalan sidang ya, dan sekarang sudah jam 11. Iya, jam 11 lewat 15, jam 11 malam, jam 23 ya. WIB. Kenapa Pak sampai lama sekali pemeriksaan terdakwa ini Pak, sampai mulai dari jam 9 sampai jam 23 WIB Pak? Baik, karena majelis hakim 3 orang bergantian menanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 17. Jadi hanya hakim itu yang 3 orang itu dari jam 9 sampai 17. Kemudian istirahat sejenak kurang lebih setengah jam, habis itu jaksa sampai dengan jam 9. Nah, jam 9 lewat baru dikasih giliran penasihat hukum. Tadinya dikasih 1 jam, tapi faktanya kita tidak sampai sejam. Baru lanjut lagi mereka bergantian, majelis hakim dan jaksa penuntut umum bertanya tentang mempertajam apa yang sudah kami tanyakan atau semacam mengkonfirmasi gitu. Iya, tadi saya dengar ya, itu ada BAP yang dicabut karena menurut saudara terdakwa, hal ini Pak Kosman ya, atau Pak MKC, dia nggak tahu dia itu apanya, itu dakwaannya itu gimana? Iya benar, terkait BAP tanggal 22 September poin 10 ya, poin 10 huruf D. Ada keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, dan terdakwa ataupun tersangka pada saat itu memang mengakui bahwa bukan dia yang mencantumkan keterangan tersebut. Nah, ini sejalan ya dengan apa yang terjadi terhadap 3 saksi yang sempat saya koreksi pada saat pemeriksaan saksi penangkap ya, Ibtu Sandi dan Bribtu TB Hasanuddin itu, TB Tubagus bukan TB Hasanuddin, yang pada singkatnya ada 1 keterangan yang sama terhadap 3 orang saksi. Nah, ini yang jadi pertimbangan kami bahwa ternyata faktor human error pun ada di penyidik itu. Nah, makanya tadi jaksa keberatan, kenapa kan udah dicek segala macam. Gimana mau dicek, orang meriksanya dari jam 6 sore sampai jam setengah 2 pagi. Jadi wajar-wajar saja kalau ada human error. Itu kalau human error. Kita kan nggak tahu nih tanda kutip ya. Apakah itu human error atau di error-errorkan ya, nanti yang paling bagus ya memang terdakwa itu mencabut kalau memang tidak merasa memberikan keterangan tersebut. Lalu selain dari keterangan tersangka pada BAP poin nomor 10 huruf D, ada lagi yang ditegaskan tadi terkait berita acara penolakan didampingi oleh advokat. Di dalam berita acara tersebut ada kata-kata bahwa tersangka pada saat itu sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan advokat. Tapi ketika dijelaskan kesempatannya seperti apa, tadi yang seperti Pak Risuli dengarkan ya, seharusnya ketika orang ditangkap dan ditahan, itu kan dia tidak punya alat komunikasi. Nah, disuruh berteriak. Definisi kesempatan yang benar dan proper ya, ataupun yang layak adalah dia diberikan akses untuk berkomunikasi. Nah, cuman faktanya yang dimaksud dengan berita yang diberikan kesempatan itu dan disesuaikan dengan keterangan dakwa adalah yang bersangkutan ini disuruh teriak sekencang-kencangnya untuk mengundang advokat untuk membela dia. Saya perlu pengacara. Nah, yang saya bingung sejak kapan cara metode memanggil advokat itu dengan cara berteriak? Nggak pernah. Tidak ada pengacara di sini walaupun berteriak. Saya belum pernah dapat klien karena teriakan, Pak. Nanti mungkin kalau dapat saya bisa kesaksian, tapi saat ini sih belum pernah mendapatkan klien dari cara mendengarkan teriakan. Kalau nangkep maling pernah, Pak, karena teriakan. Kita pernah nangkep maling dulu waktu masih kuliah itu kan, karena teriak di depan kampus. Itu karena teriak. Tapi kalau dapat job karena teriak ya baru satu-satunya ini mungkin nanti kalau dapat ya itu. Nah, saya sesalkan ya, sangat sesalkan karena hak tersangka itu kan dijamin oleh
pasal 56 KUHP ya. Tatkala seorang tersangka dipersangkakan dengan ancaman pidana di atas 5 tahun, dia itu berhak didampingi oleh seorang ataupun lebih dari penasihat hukum yang dipilih sendiri. 56, spesifiknya 56. Itu diberikan hak untuk memilih sendiri, bukan dipilihkan. Jadi ketika dia tidak mau dipilihkan, ya kasih dong kesempatan untuk dia menghubungi, fair dong. Tapi ini yang dikasih mantan polisi atau temannya polisi kan gitu. Harus fair, jadi gitu. Nah ini yang kita sebut dengan kepastian hukum, Pak. Dan juga persamaan di mata hukum. Ya, tidak akan ada keadilan kalau dari awal prosesnya sudah jelek, Pak. Sama ajaibnya bilang, ajaibnya adalah Dircyber Polri bersurat tanggal 25 kepada Osner. Osner juga menjawab tanggal 25 itu juga. Dan tanggal 25 itu juga langsung ada surat kuasa. Ini ajaib ini. Kita ngirim surat aja pakai tiki sekencang-kencangnya itu, pakai surat yang paling cepat itu bisa 1-2 hari. Ini kok dalam 1 hari 3 produk surat jadi. Tadi saya lihat dan dengar langsung Pak, waktu Bapak menceritakan proses penangkapan, penggeledahan dan sampai di Bareskrim sempat disiksa oleh salah satu NB ya, jenderal ya, dan yang lain-lain temannya. Itu kenapa jaksa memotong Pak? Dia bilang dia pasti memotong karena penangkapan tidak sah, penahanan tidak sah, memperoleh barang bukti tidak sah karena dibongkar rumah orang tanpa izin ketua pengadilan. Penangkapan tidak sah karena tidak diberikan surat perintah penahanan penangkapan. Kemudian penambahan pasal juga, pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 146 juga tidak sah karena itu ditambahkan di tengah. Waktu dilaporkan itu tidak ada, waktu pemeriksaan awal itu tidak ada. Jadi ketidaksahan ini ketika saya pertanyakan sesuai hak-hak tersangka terdakwa pasal 50 sama 68, mereka selalu kelojotan dan memotong supaya itu tidak ditanyakan, seolah-olah momen bertanya untuk itu sudah lewat, itu urusan pra peradilan kan gitu. Saya bilang ini hak tersangka, yang kami bela itu hak tersangka terdakwa, bukan dosanya yang kami bela, haknya kan gitu, karena kami pembela hak kan gitu. Soal dakwaan itu tuh kewajiban jaksa membuktikan dan sudah diambil alih oleh majelis kan, karena majelis kan harus aktif dalam perkara pidana, yang beda dengan kalau perdata majelis pasif kan gitu. Ya. Tadi yang seingat saya itu ya, yang dicabut itu karena ada BAP bahwa Pak Muhammad KC ini buat YouTube itu untuk cari donasi dan uang. Gimana itu tadi? Oh iya, itu tidak benar. Itu kan bikin YouTube itu untuk membuat orang masuk surga, maksudnya gitu kan, dan amanat agung. Dan itu juga seperti dia berkata assalamualaikum salam Yesus gitu. Ya. Nah itu kan itu untuk audiensnya tuh Kristen sebenarnya. Walaupun itu memang untuk umum, tapi kan kita bisa tahu dong, mengerti dong itu untuk siapa gitu kan, penontonnya. Nah, dan itu juga untuk mengkonter pernyataan Ustadz Abdul Somad dan Yahya Waloni gitu Pak. Dan juga tadi kan saya juga tanyakan kepada terdakwa, apakah Anda terdakwa ini membuat video ini untuk memojokkan agama tertentu? Beliau jawab kan tidak gitu loh. Dan juga apakah dalam BAP itu terdakwa ada keberatan gitu mengenai pernyataan saksi ataupun yang di dalam BAP, dan itu ada, udah disebutkan oleh terdakwa gitu. Dan nanti kita tinggal tunggu JPU untuk membuat tuntutan ya, 2 minggu minta dan tanggal 24 nanti kita sidang lagi di sini. Iya, jadi tadi Pak saya dengar ya, itu Bapak mengoreksi 2 saksi yang pendeta dari GBI yang namanya saya sudah lupa. Pendeta Rohike sama Rogianto Tenggala. Ya. Jadi kedua pendeta ini kan karena kita duga dia memberi keterangan palsu di bawah sumpah atau janji, maka saya somasi. Dan setelah saya somasi, dia menjawab. Jawabannya adalah tidak jadi dipecat November 2018. Jadi diralat yang sebelumnya dibilang sudah dipecat November 2018 by phone. Sekarang dirubah, tidak jadi dipecat November 2018. Kenapa tidak jadi? Karena kami temukan bukti pada tanggal 15 Desember 2019 masih ada saya ralat ya, 15 Desember 2018 masih ada 2 produk penugasan, yaitu menugaskan 3 orang untuk penginjilan ke Temanggung.
Saya kasih nomor suratnya, saya kasih tanggalnya, saya kasih tanda tangannya. Maka dia bilang, oh iya benar, kami keliru. Tidak jadi dipecat November 2018. Bahwa betul masih diberikan surat penugasan. Bahwa kenapa terjadi kekeliruan ini adalah karena sumber informasi mereka itu sudah penyakit Alzheimer, satu penyakit yang berhubungan dengan otak, sehingga mereka lupa gitu loh. Demikian juga pendeta yang satu lagi, yang Royke juga sudah menjawab. Jadi, tapi saya belum puas. Karena diganti menjadi ke Februari 2020 kan gitu. Jadi saya bilang tidak puas dan mereka sudah terus melobi saya melalui biro hukumnya untuk bertemu hati ke hati. Saya bilang harus sampai ke pengadilan. Karena keterangan saudara-saudara sebagai saksi sudah diucapkan di hadapan majelis hakim. Maka sampaikan ke majelis hakim. Soal yang lain saya nggak butuh. Yuk mau tawarin apapun saya nggak butuh. Tapi sampaikan kepada majelis hakim bahwa itu salah. Itu intinya. Tapi kesempatannya kan udah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi, makanya mereka harus datang bikin surat ke sini menghadap. Tadi kan Bapak tunjukkan surat di mana dua pendeta itu sudah mencabut surat keterangannya yang di kepolisian maupun di pengadilan. Tetapi hakim tadi katakan tidak mau. Karena keterangan saksi menurut hakim sudah disumpah adalah apa yang diterangkan di pengadilan. Sedangkan surat yang dikeluarkan pendeta ini adalah di luar pengadilan karena saya somasi kan begitu. Jadi hakim maunya mereka datang ke sini meralat ke hadapan majelis hakim, meralat ke hadapan jaksa. Nah, kan gitu. Jadi ketika saya somasi seharusnya mereka langsung datang ke sini. Oh iya kami keliru, kami salah. Kan gitu. Makanya saya bilang kemarin itu kirimlah pimpinannya misalnya Insinyur Niko atau pendeta Wiweko yang meralat itu. Karena kan mereka mengatakan sumber informasi itu adalah dari Niko dan Wiweko. Maka untuk meluruskan itu apakah benar itu informasi diberikan Insinyur Niko sama Wiweko adalah harus Wiweko dan Niko yang meluruskan. Atau mereka sendiri datang ke sini yang dua orang itu mengatakan oh kami telah memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Yang benar adalah sekarang kan gitu. Iya. Tadi saya dengar. Ya. Tadi mengenai terkait keterangan dari saksi Robianto Tenggala dan Royke Rembing ya, yang mana rekan saya bilang akan mengajukan bukti surat, namun majelis bilang Pak kalau sudah hadir dan di bawah sumpah itu harus dihadirkan lagi. Nah selain disampaikan oleh majelis hakim yang disampaikan tadi barusan saya sampaikan itu, majelis hakim juga kalau memang kami merasa dirugikan dan juga ingin memproses ya keterangan palsu tersebut ke jalur pidana, menempuh cara pidana, itu hak kita. Dan itu pun kita pertimbangkan ya, kalau yang bersangkutan ini tidak mau bertobat. Dan mengatakan yang sejujur-jujurnya, yang sebenar-benarnya katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Selebihnya adalah dari iblis sumber segala dusta. Nah makanya, perbesar hatilah kalian, para oknum-oknum ini yang sudah, rohaniawan yang sudah merugikan terdakwa ini, ibarat jatuh ya, sudah jatuh timpa tangga pula dimasukin lagi ke dalam lubang. Lagi kita temukan barang bukti 2021 tanggal 3 April. Ada barang bukti elektronik. Ya, jadi barang bukti elektronik tanggal 3 April 2021 ini di mana ada 4 orang tokoh GBI itu membuat konten tentang salam sadar. Kan gitu. Nah, ternyata itu sudah ada juga sama jaksa tadi. Jadi sama-sama diperhadapkan di hadapan hakim. Akhirnya ketahuanlah bahwa dia belum dipecat sampai 2021. Jadi jaksa juga menunjukkan barang bukti mereka, kita juga menunjukkan dan sama tanggal 3 April 2021. Jadi oleh karena itu sudahlah, nggak usah lagi berbohong-bohong, bertobatlah, sadarlah teman-teman dari oknum GB, saya sebut oknum lah dulu ya. Gitu. Udahlah apa namanya itu tidak ada gunanya berdusta karena sekarang ini era digital. Begitu tersambung ke digital, itu nggak bisa hapus. Karena sudah tersimpan dalam memorinya YouTube atau Google kan gitu. Apa cukup dia hanya kasih surat ke Bapak atau dia nanti buat klarifikasi lewat YouTube? Apa cukup hanya seperti itu saja yang namanya bertobat itu tadi? Bertobatnya ya, bertobat ya, makna bertobat adalah mengakui perbuatan dan meminta maaf kepada Sang Kuasa. Ya, itu definisi bertobat tuh. Mencabut keterangan yang di sini. Itu kalau secara rohani begitu. Ya. Yang pertama ya. Yang kedua, dia harus fair dan gentle. Dia sudah berbuat di depan persidangan, di depan kepolisian. Harus fair dong. Ya. Kalau mau merasa salah memberikan keterangan, ya lakukan dengan cara yang sama, secara formal juga. Ya. Kalau di kepolisian udah nggak mungkin lagi. Ya. Tapi kalau di persidangan ya, mungkin nanti pada saat pledoi kita hadirkan dia kan.
ada kesempatan sebelum dibacakan pledoi, kami ingin memberikan kesempatan terhadap 2 orang saksi yang sebelumnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang merugikan keterangan terdakwa ini. Mereka mau cabut keterangannya. Itu bisa. Atas pertimbangan dari majelis hakim bisa kita akan ajukan. Karena kalau surat sudah nggak main Pak, hadir di persidangan itu di bawah sumpah lebih tinggi posisinya ketimbang alat bukti surat. Gitu loh Pak. Jadi bertobatlah. Itu kan ada lagu kan dari Nikita kan, pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu. Ada ampun Bapa bagimu. Nah ini masih ada ampun Tuhan buat mereka kalau mereka mau mengakui kesalahannya. Yang pertama itu dulu, yang kedua baru lakukan tanggung jawabmu, kewajibanmu kepada sesama manusia. Dalam konteks ini adalah terdakwa, yaitu klien kami yang sudah kalian rugikan. Walaupun di dalam surat tersebut kalian bilang tidak ada niatan pun sedikit pun kami ingin merugikan terdakwa, itu kan bisa saja. Tapi faktanya sudah dirugikan. Jadi walaupun niatnya tidak ada, tapi faktanya sudah dirugikan. Dan kalau mereka bilang mau berbicara dari hati ke hati, kami akan setujui dari hati ke hati, tapi dengan niatan yang seperti kami paparkan tadi, bahwa ada niat untuk dia datang ke persidangan melalui kami mencabut semua keterangannya yang salah. Itu mungkin. Tadi saya dengar dari jaksa, dia minta ulur 2 minggu untuk bisa memberikan tuntutan, disebabkan katanya banyak pasal-pasal yang akan diajukan karena ada 365 halaman. Itu pasalnya sih sudah nggak tambah lagi, pasalnya sudah terbasas, pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, pasal 56 KUHP, 156A huruf A KUHP, sama pasal 14 ayat 1 dan 2 KUHP. Jadi tidak tambah lagi dari situ, junto pasal 64 perbuatan berlanjut. Itu pun pasal 14 ayat 1 dan 2 itu kan kita permasalahkan karena itu muncul di tengah jalan, tidak ada dari awal. Artinya mereka tidak bisa menggunakan itu. Karena itu kan tidak ada kepastian hukum di situ. Ternyata Yahya Waloni pun tidak diberikan pasal itu. Karena saya juga pengacara pelapor Yahya Waloni kan gitu. Jadi mereka memerlukan waktu 2 minggu. Pertama karena kapten mereka kan saat ini diduga sedang isolasi mandiri gitu ya. Jadi mungkin mereka juga untuk koordinasi kan perlu waktu. Nah kita lihat tadi kan biasanya jaksa itu 15, sekarang sudah tinggal 8, artinya 7 entah kemana kita nggak tahu kan gitu. Jadi mungkin mereka kan perlu koordinasi sama jaksa atau untuk menyusun surat dakwaan, surat tuntutan maksudnya, surat tuntutan. Nah tapi hakim juga menjelaskan kalau kamu butuh 2 minggu, pengacara juga harus dikasih 2 minggu juga, tapi nanti replik duplik atau nadir rekusitor sama nadir pledoi 2 hari 3 hari aja, dalam 1 minggu juga cukup itu, supaya waktunya bagi hakim cukup untuk membuat suatu putusan yang baik kan gitu. Jadi ini Pak tinggal berapa kali episode lagi gitu? 5 lagi. Jadi rekusitor atau tuntutan, kemudian pledoi, kemudian nadir rekusitor atau tuntutan tambahan atau replik istilahnya, kemudian nadir pledoi atau tanggapan terakhir atau duplik dari penasihat hukum, kemudian terakhir putusan. Jadi 5 kali, kalau tepat waktu semua 5 kali. Oh 5 kali lagi. Iya, jadi perkiraan ini sampai Maret harus putus. Bapak bisa bayangin kan putusannya bakal sebesar mana? Iya, ada yang mau ditambah. Karena dakwaannya segini Pak. Ada yang mau ditambahin. BAP segini. Nah nanti belum pledoi kita, belum tuntutan itu kan dibundel jadi 1 Pak. Jadi nanti mungkin segini. Iya. Jadi saya tadi dengar dari Bapak ini ya, bahwa saudara kita Pak Tanjung ya, kan nggak hadir terus. Iya. Diduga isoman. Isolasi mandiri ya. Bagaimana Bapak mendoakan beliau cepat sembuh atau apa? Ya kita sebagai umat Tuhan ya, di mana perintah Tuhan Yesus itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Juga mengasihi sesama manusia, seperti mengasihi diri sendiri. Bahkan kita selangkah di depan berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Artinya kita harus mendoakan musuh. Nah, bila ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Nah, itu artinya ajaran Tuhan Yesus mulia. Jadi oleh karena itu, karena walaupun kita berseberangan, kita sebagai penasihat hukum, mereka sebagai jaksa penuntut umum, itu kan karena lebih kepentingan negara toh. Kalau kepentingan pribadi kan tidak ada. Jadi ya kita harus mendoakan dong supaya beliau lekas sembuh, bisa ikut sidang lagi. Nah, kita bisa bertatap muka lagi di pengadilan kan begitu, Pak, maupun di tempat lain gitu. Jadi semoga Bapak jika benar beliau isolasi mandiri karena dugaan COVID, semoga beliau lekas sembuh, karena ada informasi yang datang ke kami seperti itu. Jadi dan beliau sudah berkali-kali tidak hadir, maka doa kami kepada teman-teman khususnya dari kejaksaan supaya lekas sembuh kalau memang
sakit gitu. Jadi kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan kan begitu. Soalnya tadi saya setelah selesai sidang, saya kan agak bercanda itu sama jaksa, itu udah akrab dengan saya. Terus dia bilang begini, kalau nggak ada Pak Tanjung ini Pak Komarudin jadi baik. Pertanyaannya nggak terlalu banyak. Karena yang saya tahu selama sidang, ini lawan-lawan Bapak yang paling seru. Sampai seperti orang berkelahi, sampai hakim itu sampai berhenti gitu. Tapi ketika Bapak dapat diduga isoman, kenapa Bapak bisa mendoakan cepat sembuh? Ya kan, kita kan sebagai umat ya. Sebagai umat, sesuai perintah Tuhan harus mengasihi. Karena ukuran yang sama kita pakai kepada orang lain juga diukuran juga kepada kita. Jadi prinsip daripada kekristenan itu adalah life by the golden rule. Do unto the others what you want the others do unto you. Don't do unto the others what you don't want the others do unto you. Artinya berikanlah kepada orang lain apa yang kau inginkan orang lain lakukan kepadamu. Atau jangan berikan atau jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kau orang lain lakukan atau orang lain berikan kepadamu. Jadi kalau sakit dicubit, jangan cubit orang lain. Intinya di situ. Jadi itulah life by the golden rule. Itu intinya. Jadi kita harus mengasihi. Dengan kita mengasihi orang, maka orang lain pun diharapkan juga saling mengasihi dengan kita. Itulah toleransi itu. Siap. Jadi kita harus mendoakan. Jadi soal misalnya, karena beliau kan ibaratnya kaptennya jaksa. Ya, saya kalau bisa ngambil analogi juga, saya kaptennya mereka itu, ya memang kita sering adu argumentasi yang seru ya, termasuk Martin juga sebetulnya sangat kritis juga. Jadi artinya ya karena teman kita dengar kurang sehat, ya kita doakan supaya lekas sembuh dan semoga cepat juga datang ke persidangan kan begitu. Apakah belakangan ini saya menilai Pak ya, Bapak tidak semangat seperti waktu-waktu yang si Pak Tanjung ada? Apakah karena tidak ada dia Bapak agak lemah? Ini. Jadi kan kalau dalam satu pertandingan itu kan harus ada sparring partner. Jadi kalau sparring partnernya misalnya sudah tidak terlalu ini kan otomatis kan tensi juga turun kan gitu. Ibaratnya kalau pemain bola, kalau liganya yang bagus, liga sini juga bagus, maka dia seru. Tapi kalau di sana sudah tidak sebagus yang dulu, otomatis kan permainan juga tensinya kan turun dia gitu. Iya. Saya nggak menyebut ini Pak, nggak menyebut siapa-siapa ya. Tapi saya dengar ada di YouTube, sekarang masih ada di YouTube, saya simpan itu ada orang yang berdoa, oh azablah dia Tuhan, biarlah dia mati. Karena dia nggak boleh ya. Nggak boleh mendoakan yang buruk. Doa itu harus yang baik. Baik ya. Kita harus mendoakan orang yang baik-baik. Karena kalau kita mendoakan orang baik, orang lain juga akan mendoakan kita yang baik. Apalagi doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Maka kita harus belajar mendoakan yang baik dan benar. Nanti saya kirim YouTube-nya Pak. Habis dia doa gitu, saya balas lagi doa baik. Berkatilah dia yang mengutuk. Kalau yang buruk-buruk itu bukan doa Pak. Oh iya, bukan doa ya. Kutuk itu namanya, kutuk. Jadi bukan doa. Kalau doa itu yang baik-baik. Jadi kalau orang berdoa dengan niat jahat, ingin orang supaya celaka, ya mohon maaf, itu bukan definisi doa. Karena doa itu adalah harapan yang baik akan kita panjatkan kepada Tuhan supaya terjadi. Ya. Tapi kalau kita berharap yang buruk itu bukan doa. Walaupun itu orang yang sangat memberatkan klien Bapak gitu. Ya pasti. Doakan. Pasti. Doakan juga lah supaya yang baik gitu ya. Iya. Kalau masalah di persidangan ini kan profesi ya Pak. Seperti yang disampaikan rekan saya, kita adalah membela hak-hak dari tersangka ataupun terdakwa. Nah, mengenai doa itu adalah spiritualitas kita sebagai iman kekristenan. Kita diajarkan untuk kasihlah sama manusia dan doakanlah orang yang menganiayamu. Jadi itu kewajiban dan tidak terbatas dalam hal begini Pak ya. Kemarin juga ada ahli ya, Pak siapa namanya, Frans Assisi datang. Beliau ahlinya Bapak Habib Rizik Syihab. Abang ini, dia ini pengacara atau penasihat hukumnya Bu almarhum Putri Soekarno ketika kasus makar. Ya. Saya pun di Bogor pernah membela salah satu yang dianggap ormas yang sudah dibubarkan gitu loh. Jadi nggak terbatas kalau profesi ini Pak, dinamis. Ya, kita ini idealismenya adalah profesi pelayanan. Apakah yang maksud Bapak ormas dibubarkan FPI? Ya nggak enak saya sebut Pak. Pokoknya intinya dia ini adalah dan istrinya
ikut dari simpatisan ataupun anggota terdaftar dari salah satu ormas yang sudah dibubarkan. Nah, tapi saya bela dia Pak, karena kenapa? Karena dia dizolimi oleh temannya. Ya. Ya sedikit aja mengenai kepemilikan senjata tajam gitu loh. Dia diundang ternyata karena takut terhadap rawan begal, dia bawa senjata. Dan kebetulan ada patroli yang lagi cari begal, dan apesnya dia ditangkap padahal bukan dia begalnya. Nah, saya yang berbeda iman, saya bela dia gratis, pro bono. Ya. Selama 3 bulan kita pulang pergi Jakarta, Bogor, naik kereta dengan tujuan apa? Memberikan keadilan dan hak tersangka terhadap tersangka dan terdakwa ini. Nah, itu yang harus dipahami oleh teman-teman ataupun saudara kita dalam sebangsa dan setanah air, bahwa yang namanya profesi advokat itu tidak sebatas membela ya seperti yang dituduhkan ya, membela membabi buta, enggak. Dari histori dan riwayat kita, track record kita pun pernah membela yang berlainan, nggak ada masalah. Iya. Mungkin yang nonton, yang benci sama kita nanti suatu saat ada masalah hukum, kita bela juga. Iya. Begitu loh. Selama ini saya meliput terus, saya tidak pernah absen dalam persidangan ini. Saya mendengar ibu kali ini pertanyaannya agak bagus. Apa? Berapa malam? Bagus lah. Ya bagus tadi. Dan dibandingkan yang kemarin. Maksudnya berapa malam itu merenungkan itu? Enggak ada berapa malam. Ya. Sekejap aja. Ya, salah satunya coba tadi apa? Yang tadi itu. Iya. Salah satunya apa? Yang tadi saya bilang kan, apakah terdakwa ini gini. Pertama aku bilang, apakah videonya ada yang bantu buatin gitu kan? Enggak, buat sendiri. Ya. Terus yang kedua juga apakah ada untuk kebencian? iya. Apakah ada membuat YouTube ini, membuat YouTube ini apakah ada tujuan untuk memojokkan agama tertentu? Dia jawab, terdakwa jawab tidak, ya kan? Itu kan udah bagus tuh jawabannya juga kan, pertanyaannya juga. Dan yang ketiga juga apakah di dalam BAP itu ada yang mau ditangkis ibaratnya gitu kan? Ada yang mau tangkis di dalam BAP maupun kesaksian saksi gitu kan, pernyataan saksi. Iya ada. Ya udah diungkapin semua sama terdakwa tadi. Tetapi ada yang saya herankan Pak. Yang saya herankan itu, yang selama ini saya tidak pernah dengar itu, tapi tadi diungkapkan Pak. Kayaknya itu bukan di BAP tetapi dapat keterangan baru. Kenapa transfer ke Ibu Watma, ke anaknya? Itu kan anaknya Pak, istrinya. Selaku dia di Badung ya kan. Terus anaknya di mana? Hal yang biasa lah, transfer 1 juta tadi 500. Itu kenapa dipermasalahkan begitu Pak? Gimana? Jadi mereka mencoba menggiring ke TPPU. Dari awal lo kita tolak itu. Ngapain nih permasalahan uang 500 ribu, uang 1 juta. Saya lapor ke KPK, kerugian triliunan. Nggak berminat KPK. Saya ada laporkan baru-baru ini, transaksi gelap melibatkan orang-orang pejabat pemerintah, melibatkan pejabat DPR, melibatkan pejabat Bank Indonesia. Antara transaksi yang gelap triliunan rupiah. Saya kasih buktinya bahwa uangnya dimasukkan dalam 8 rekening, dibagi-bagi uangnya dan sebagainya, dibagi-bagi dalam bentuk dolar dari Singapura. Nggak tertarik tuh KPK. Jadi kenapa uang 500 ribu dikejar-kejar, uang triliunan nggak dikejar? Inilah kesalahan kita berbangsa bernegara. Jadi kalau misalnya mereka mau kejar 500 ribu dengan mengerahkan persidangan di Ciamis, melibatkan polisi tiap kali sidang tiap hari, melibatkan tentara, melibatkan banyak lagi. Kita sampai datang dari Jakarta, sekali datang puluhan juta, sekali datang ke sini nginap di hotel dan sebagainya, biaya akomodasi, tol, bahan bakar yang Pertamina Dex yang sangat mahal. Apa sih makna yang kita kejar? Ini perkara paling lucu dan paling aneh yang pernah saya alami 15 tahun jadi pengacara. Belum pernah ada surat dakwaan 385 halaman. Belum pernah memeriksa terdakwa dari pagi sampai tengah malam. Biasanya memeriksa terdakwa itu paling hebat ya 5-6 jam. Itu sudah KPK itu. Ini kok dari pagi sampai tengah malam. Apa sih yang kita kejar di sini? Kalau soal masalah beda pendapat, soal misalnya katanya dugaan penistaan agama, kalau jujur Pak, di YouTube dan di Google itu beribu-ribu orang diduga menista agama. Tidak ada berminat tuh Bareskrim, Polri. Malah kabar Bareskrim dan Kapolri saya surati. Ini orangnya nih. Bilang Yesus anak haram nih. Bilang Yesus hasil zina nih, profesor ini. Bilang ini sudah saya tunjuk. Nggak nafsu tuh Bareskrim Polri, dibiarkan aja. Bilang di salib ada jin kafir,
manggil-manggil haleluya, tengok kiri tengok kanan, ini orangnya nih nggak nafsu, itu baris krim. Kenapa? Kepada KC nafsu. Ini kan tidak memenuhi kepastian hukum. Tapi seperti tadi saya bilang, oke lah, memang polisi dan jaksa itu adalah alat negara untuk menegakkan hukum. Karena polisi dan jaksa dia harus subjektif atas nama negara membela korban, hak korban kan gitu. Penasihat hukum dia harus subjektif duduk membela klien, dalam hal ini tersangka terdakwa. Tetapi cara berpikir penasihat hukum objektif atas nama hukum. Nah, hakim sebagai benteng terakhir mencari kepastian hukum dan keadilan, dia harus netral. Karena dia benteng terakhir mencari kepastian hukum dan keadilan. Tapi di sini hakim juga atau majelis hakim rasa jaksa penuntut umum gitu loh. Dia kedudukannya hakim tapi rasanya seperti jaksa penuntut umum. Nah, ini yang harus kita koreksi. Kalau saya kan nggak ada sensor kalau ngomong kan. Jadi idealnya hakim itu dia harus duduk mendengar. Aude alteram partem katanya. Mendengar kedua belah pihak secara adil. Bukan jadi bertindak sebagai JPU seperti itu gitu loh. Jadi cukup dengar kata ini apa, nanti pertimbangkan bikin putusan kan gitu. Memang dalam perkara pidana majelis hakim harus aktif, tapi nggak keaktifan seperti itu. Jadi lebih jaksa daripada jaksa kan begitu. Jadi oleh karena itu ini tugas kita mengkoreksi supaya ada keadilan. Kita tidak bisa hidup munafik. Di YouTube itu coba lihat. Siapa yang tidak pernah melihat di situ ribuan bahkan mungkin ratusan ribu orang menista. Nggak dia apa-apain itu sama polisi. Ustadz Abdul Somad lalu yang paling ini, yang paling kentara dulu. Bilang disalib ada jin kafir, manggil-manggil haleluya, tengok ke kiri, tengok ke kanan. Saya sudah berumur 47 tahun. Belum pernah saya bertemu jin. Mungkin karena jinnya juga takut sama saya mungkin. Saya belum pernah ketemu, apalagi disalib. Yang disalib itu ku tengok adalah Tuhan Yesus Juru Selamat. Tapi saya laporkan ke Barreskrim Polri. Apa jawaban Jenderal Barreskrim Polri? Abdul Somad tidak mungkin ditangkap. Karena kenapa? Politisnya tinggi. Memang dari dulu begitu. Kalau sudah berbau politis, polisi melempem. Saya laporkan mantan presiden, ketua umum partai. Saya laporkan. Juga melempem, gak berani. Tapi di giliran dia melaporkan balik saya, langsung saya dibikin tersangka. Nah inilah yang tidak adil. Jadi gimana mau bagus negara? Makanya saya bilang, udah gini aja lah. Kita rubah aja undang-undang. Undang-undangnya kita bikin pengecualian. There is no rule without exception. Kan tiada hukum tanpa pengecualian. Khusus orang yang ada unsur politisnya, enggak usah dilapor polisi. Karena enggak mungkin ditangkap oleh polisi. Kan begitu, langsung jelas. Jadi kita pun enggak buang-buang waktu kan. Jadi kalau orang sudah berbau politis, enggak usah dilapor polisi percuma. Karena banyak politisi-politisi yang masih berkuasa. Misalnya sekelas bupati dari partai berkuasa. Bahkan kemarin ada seorang menteri dibiayai oleh mafia naik pesawat charteran di hari Jumat Sabtu ke Kalimantan Tengah. Malah di waktu yang sama dia kirim surat ke saya kemarin baru diperiksa. Saya langsung sindir. Ada apa saudara dipanggil pakai pesawat charteran, dibiayai nginap di rumah diduga mafia itu, lalu di waktu yang sama kau panggil saya kan gitu. Saya surat itu. Saya bikin di koran gitu loh. Nah, tapi inilah negara kita. Mau diapakan negara kita ini? Mau kita perbaiki atau mau kita biarkan gitu loh. Makanya tadi saya bilang kepada Ibu Majelis Hakim, berikan kesempatan kepada terdakwa. Kita lewat dari gang rumah orang aja. Kita nggak salah, cuma mau lewat, permisi ya, mohon maaf lewat. Itu adat ketimuran, maka saya bilang tadi, Pak KC, terlepas you salah atau tidak, yang jelas ada saudara kita yang tersinggung. Umat Islam itu saudara kita sebangsa setanah air. Yuk barangkali ada mau sampaikan sesuatu silakan, dan Ibu Hakim bisa menangkap. Maka Ibu Hakim memberi kesempatan dan KC menyatakan oke, kalau memang saya dianggap salah, saya mengucapkan sorry atau maaf. Jadi artinya kita sudahilah, lebih baguslah kita ini bekerja. Orang-orang yang datang ke pengadilan juga setiap hari misalnya itu demo, udahlah mendingan urus keluarga, urus istri, urus anak-anak, cari duit supaya mereka sejahtera, supaya anak-anak kita bisa sekolah. Itu yang paling penting. Oke, soal misalnya MKC sudah kita serahkan ke pengadilan, sudah diadili, sudah didakwa, sebentar lagi dituntut oleh jaksa. Dan tugas penasihat hukum tadi subjektif sama klien harus membela kliennya, bikin surat nota pembelaan atau pledoi. Tugas hakim nanti memutus atau menimbang dan memutus perkaranya. Ini Pak, jawaban Bapak harus jujur seperti juga jangan benar-benar sesuai yuridis yang Bapak pahami ya. Karena ini membantu baik orang Islam maupun orang Kristen, khususnya yang main di YouTube. Karena Ustadz juga ada pendeta, ada penginjil, ada juga yang mungkin nggak pendeta tapi memberitakan firman, tapi buat running text. Karena begini, mulai dari sidang itu terus yang dicecer jaksa. Ntar dulu Pak. Apa memang ada undang-undang yang melarang orang buat running text? Enggak, bukan itu. Mereka kan sudah menghabiskan uang sangat besar, mulai dari penangkapan, penahanan dan sebagainya. Jadi mereka juga kan harus ada dong imbal baliknya. Ibaratnya
saya duga ini sudah menghabiskan uang miliaran. Kita aja penasihat hukum yang pro bono pro deo sudah habis juga sangat besar. Bayangkan di berapa puluh kali sidang, sekali sidang kita puluhan juta ke sini. Kan gitu ya. Sekali nginap di hotel paling murah 1.500.000 per malam. Itu pun udah kita satu-satu ini kita ambil hanya 3 kamar misalnya, yang cowok pakai apa namanya itu twin bed gitu loh kan, macam si Martin sama Junior itu kan. Nah, Desi sendirian karena dia gadis toh, apa perempuan toh kan gitu. Nah, saya sendiri. Nah, itu aja hotel paling murah 1,5 satu malam ya. Kalau berkali berapa malam? Kalau misalnya lagi uang tol, uang Pertamina Dek dan lain-lain, makan dan sebagainya, itu kan biaya yang mahal. Tapi mereka bilang ini sederhana. Nyatanya nggak sederhana toh. Jadi maksud saya, mereka memang bermaksud mengejar uang yang sedikit itu, cuma berapa juta kok. Mungkin supaya ada pelipur lara bahwa mereka kerja keras dari Jakarta sampai ke Ciamis supaya ada uangnya dikit, karena diduga di dalam rekening itu ada uang sedikit. Tapi uang kecil paling sekitar 50 jutaan. Paling tidak ada pelipur lara kan gitu. Tapi tidak ada kaitannya dengan TPPU. Tidak ada. TPPU apa yang di sini? Orang dia biasa kok pendeta ustaz itu dapat uang apa? Uang ibaratnya amplop lah dari jemaat, emang dia hidup di situ kan perlu biaya personal juga. Coba Bapak tegasin supaya ini rekan-rekan kita enggak. Saya lupa undang-undangnya tahun 65 tahun 66. Ya. Di situ dicantumkan bahwa untuk kepentingan keagamaan itu boleh, Pak. Boleh. Untuk kepentingan keagamaan dengan maksud kepentingan keagamaan itu boleh mengumpulkan Iya, keagamaan itu kan masuk dalam firman Tuhan juga. Saya lupa 66 atau 65 itu peraturan menteri. Itu kan bukan undang-undang, itu peraturan menteri. Tapi maksud saya di dalam Bible ada kewajiban umat, misalnya seperti dalam Meliaki ya. Bawalah persembahan perpuluhan. Artinya itu kan haknya gereja. Haknya Tuhan itu. Ada lagi persembahan kasih, ada lagi ucapan syukur. Macam-macam. Ada orang misalnya karena ulang tahun kasih persembahan, ada orang karena baru dinikahkan kasih persembahan gitu loh. Itu haknya gereja. Dan ngapain dibikin-bikin itu jadi TPP? Ya, jadi Bapak bisa nggak ini apa jawabannya ini singkat untuk menolong saudara-saudara kita yang Muslim yang di YouTube, entah itu Ustadz dan juga Kristen. Nah, itu yang saya tanya. Para Ustadz, para Kiai yang mencantumkan rekening untuk pelayanan dia berhak. Tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum. Tidak ada hukum yang dilanggar di situ. Demikian juga para pendeta, dia berhak. Apalagi sekarang ini karena PPKM ya, jilid 3. Mana bisa lagi tatap muka offline kok. Maka dia mencantumkan rekening supaya orang mentransfer ke situ, dan itu sudah umum dan itu sudah ketentuan pemerintah selama PPKM juga kan gitu. Selain itu memang dia berhak berdasarkan firman Tuhan. Ya kalau itu nggak melanggar hukum, kenapa itu terus yang dicecer? Mereka mau kejar menjadi ke TPPU. Seolah-olah Pak Kosman ini bikin YouTube itu mencari uang dari situ kan gitu. Diarahkannya ke situ. Padahal bukan. Padahal kalau jujur Pak Kosman itu tujuannya baik, supaya setiap orang masuk surga. Cuman saudara-saudara kita umat Muslim sudah ada standar dia masuk surga. Nah Pak Kosman mau, karena dia mantan Muslim, dia mau saudara-saudara yang lain juga masuk surga kayak dia. Sesuai jalannya yang dia pahami kan gitu. Itu aja sebetulnya tujuannya sama-sama baik. Tapi cara menyampaikan tujuan itu mungkin menyangkut masalah etika, masalah tutur kata dan sebagainya. Makanya saya bilang tadi, ya sudah, kalau memang sesuai adat ketimuran harus ini minta maaf. Orang kita lewat dari depan rumah orang aja kok, misi om, misi bu, bahagia mereka kita kirim permisi. Maaf ya bu, lewat gitu loh. Mereka happy. Oke, saudara, bapak ibu sekalian, ya kita ini baru selesai ya tadi jam 11 ya atau jam 23, sekarang udah jam 24 Pak ya. Ya, dukung ya Pak MKC, lihat di bawah ini ada nomor beliau ya yang untuk mendukung ya. Karena apa? Ini masih lanjut lagi persidangan 5 kali lagi ya. Kita doa ya, kami bersyukur Tuhan hari ini kami bisa menyelesaikan dengan baik, aman semua. Walaupun ada orang-orang tertentu yang agak sedikit mereka berteriak, tetapi tetap kami dalam perlindungan Tuhan Yesus. Karena kami tahu tempat ini sudah disterilkan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin.